Satu. Halo, selamat siang untuk teman-teman SMI dan rekan-rekan Metro Data semua. Balik lagi nih di Kuptas, Kupaps Tuntas Micro Focus Fortify di episode kedua. Bersama saya Priscilla. Saya Rizal. Nah teman-teman, di episode 1 kemarin kita kan sudah membahas nih mengenai Fortify secara garis besar ya Mas Rizal. Secara overview. Iya, secara overview mulai dari SCA, DAS sampai dia rilis ya, sampai SAST. Yeah. Nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai Fortify SaaS Compatibility nih teman-teman. Nah diharapkan di episode kali ini teman-teman semua nih, khususnya untuk tim developer, terbantu nih teman-teman dalam membuat aplikasi yang lebih aman. Betul. Ya. Jadi di episode 2 ini kita akan lebih membahas tentang Fortify SaaS. Jadi apa itu Fortify SaaS? Terus apa kemampuannya gitu. Terus bagaimana coba buat untuk integrasinya dengan tools kita gitu. Nah, di episode kali ini kita akan bahas semuanya gitu ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu untuk jawab, kita nanti jawab di episode selanjutnya, maksudnya gitu. Oke? Nah, kita langsung masuk aja ke materi. Ini adalah Fortify SaaS Capability. Nah, kalau teman-teman kemarin udah nonton episode 1, kita lihat di situ ada SDLC proses gitu, yang dimana di situ ada proses development, proses build, run gitu ya, sampai dengan monitoring. Nah, si SAST ini atau SaaS ini itu adanya di bagian dev dan juga test, build test gitu ya. Nah, kita lihat di sini biru. Oke, kita lanjut. Gimana sih SaaS ini? Gimana sih cara pakainya gitu ya? Oke, SaaS ini adalah Static Application Security Testing, yang dimana fungsinya untuk melakukan scanning untuk menemukan vulnerability yang ada di dalam source code aplikasi kita gitu. Caranya yang pertama adalah kita bisa integrasikan, kita bisa install si SaaS ini ke dalam IDE yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini, kalau kita lihat di sini ada IDE dari Visual Studio. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio, itu bisa kita install Fortify di dalamnya. Terus kalau misalnya teman-teman pakai Eclipse gitu ya, JetBrains dan sebagainya, itu bisa juga kita install. Nah, lalu ada pertanyaan nih, Mas, kalau Sublime gimana? Nah, Sublime itu bukan IDE, dia itu text editor, sama seperti Notepad++. Nah, itu dia text editor. Jadi dia hanya sebagai text editor, dia nggak ada kemampuan untuk nge-build gitu ya di IDE semacam IDE lah. Jadi itu nggak bisa kita integrasikan dengan si Sublime gitu. Oke? Nah, lalu ada apa aja sih fitur-fitur di SAST ini gitu yang bisa ngebantu tim developer dalam membangun aplikasi secara aman gitu ya. Oke, yang pertama adalah Security Assistant. Nah, mungkin saya akan coba untuk sedikit demo biar mungkin teman-teman developer di rumah semua bisa ada gambaran sih tentang si lebih ST jelas ini. Ya, Mas Rizal ya, kalau ada Benar. demonya. Oke, saya akan coba sedikit demo di sini. Saya akan buka IDE saya. Nah, jadi kita install dulu di IDE kita. Kita buka project yang akan kita buat. Contoh di sini saya ada project riches.net gitu ya. Saya buka projectnya. Oke, ini sudah saya buat. Lalu kita masuk ke extension. Nah, di sini ada extension, kita klik extension. Di sini ada manage extension. Nah, jadi kita bisa install Fortify di sini. Lalu setelah selesai, kita masuk lagi ke extension, kita konfigurasi. Kita config seperti ini. Ya, kita masukin sesuai apa yang sudah kita install gitu ya. Nah, oke, lalu nextnya apa nih setelah kita konfigurasi Fortify di dalam IDE kita? Oke, nah nextnya teman-teman developer tinggal tulis codingnya aja di situ. Tulis codingnya, lalu kalau misalnya teman-teman sudah selesai dengan codingnya, bisa langsung scan gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman udah CI/CD, teman udah automation dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, kita udah support, kita bisa integrasi dengan si Jenkins. Kita bisa integrasi dengan CI/CD server. Dari itu Jenkins, GitLab CI gitu ya, Azure DevOps dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mencontohkan. Di sini saya punya CI/CD server. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat.
Nah, contohnya di sini, saya ada project namanya riches.net aplikasi. Oke. Lalu di sini kita bisa opsi nih, kita bisa langsung scan atau bisa juga kita scan dengan melalui si CI/CD gitu ya, melalui build-nya. Nah, saya buka si build Jenkins. Oke, ini adalah Jenkins saya. Pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam marketplace-nya si Jenkins dulu. Oke, kita masuk ke marketplace Jenkins. Lalu kita konfigurasi Fortify sama seperti kita konfigurasi dengan si Fortify yang di IDE. Nah, kita cek di sini yang diinstal Fortify. Oke, Fortify. Nah, ini saya udah install Fortify di sini. Setelah kita install pluginnya, kita masuk ke konfigurasi, ya kita config seperti biasa, gitu ya. Nah, oke. Setelah kita selesai konfigurasi Jenkins-nya, Fortify di Jenkins, nah, next step adalah kita tinggal memasukkan Fortify ini ke dalam pipeline kita, gitu. Oke, saya akan coba kasih lihat ke teman-teman gimana sih pipeline yang ada Fortify-nya gitu ya. Oke, ini ada satu pipeline. Ini adalah Java Web App saya. Jadi ini adalah Java Web App aplikasi untuk demo saya. Saya coba buka, terus saya klik configure. Nah, di sini Fortify ini adanya di post build action. Jadi ketika kita udah selesai nge-build, ngetes integrasinya gitu ya, lalu kita lakukan testing security-nya. Nah, disitulah mulai si Fortify Search ini melakukan scanning untuk mencari vulnerability yang ada di dalam source code kita gitu. Nah, oke, kita masuk ke post build. Nah, di sini bisa lihat ada Fortify assessment gitu ya. Jadi kalau misalnya kita add post build action, di sini ada Fortify assessment. Nah, di sini kita bisa nambahkan Fortify ke dalam pipeline kita. Oke, ini yang freestyle pipeline, bisa juga dengan script itu juga bisa. Itu tergantung dari sesuai teman-teman yang bisa. Gitu ya. Oke, setelah ini selesai, nanti hasil dari scan itu bisa kita lihat dari sini. Gitu, dari si IDE kita. Gitu. Nah, jadi di Fortify ini ada teman-teman namanya SSC. Nah, SSC itu adalah Vulnerability Management atau Management Platform. Jadi di situ teman-teman bisa ngelihat hasil dari vulnerability, lalu teman-teman bisa ngelihat apa aja code-code yang udah di scan, terus apa aja code-code yang sudah dibenerin gitu ya. Nah, itu bisa kita cek. Oke, kita masuk ke IDE lagi. Kita balik ke IDE lagi. Kita klik ke extension, lalu klik ke Fortify dan kita masuk ke connect to SSC gitu. Nah, di sini saya login. Jadi saya sudah buat user sebelumnya, user Rizal. Saya coba login. Nanti di sini kita bisa lihat nih. Nah, aplikasi apa aja yang desain ke kita, search ke saya gitu ya. Usernya Rizal. Nah, sini ada aplikasi namanya Riches. Saya klik versi 1. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa lihat nih hasil dari scanning vulnerability-nya apa aja yang ditemukan gitu ya, levelnya berapa gitu ya, dan juga rekomendasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya besarkan dulu. Oke, nah di bawah sini, di kiri bawah nih bisa kita lihat nih. Ini ada critical, ada high, medium, low, dan juga lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, kita masuk ke critical. Kita cek di sini. Misalkan saya mau masuk ke cross-site scripting DOM yang pertama gitu ya. Nah, di sini ada isu yang critical nih. Coba kita cek, kita klik di mana sih si codingnya ini adanya. Nah, di sini. Jadi ketika kita ngeklik si vulnerability di sini di IDE, itu langsung diarahkan ke line dari code-nya. Misalkan di sini ini adalah line 6178 gitu. Terus nanti ada lagi vulnerability di line 6228 misalkan. Itu jadi ada. udah ditunjukin ya Mas, di mana nih yang ada si vulnerability-nya. Nah, gitu tadi ya. kalau kita balik ke sini ada namanya security assistant. Nah, ini adalah semacam spell checker. Kalau kita nulis di Word gitu ya, kalau ada salah ejaan itu ada di highlight kan ya. Iya, benar. Nah, itu seperti itu. Tapi ini jauh lebih dari itu. Ini jauh dari spell checker biasa. Jadi
ketika kita melakukan spell checker di sini, kalau di Word kan kita nggak bisa ngasih rekomendasi itu. Betul. Nah, kalau di sini kita bisa ngasih rekomendasi. Kita nge-highlight dan juga kita ngasih rekomendasinya seperti apa untuk membenerinnya gitu ya. Contohnya di sini. Ini ada cross-site scripting DOM. Oke. Ada di line code 6178. Oke, kita cek lagi di sini. Rekomendasinya seperti apa gitu ya. Apa ini jenis apa sih ini penerbitnya gitu ya. Apa rekomendasinya, terus adanya di compliance berapa, apakah di top off juga mereka ada gitu ya. Terus seperti apa tips-tipsnya untuk mencegah code ini penerbit ini ada gitu ya. Nah, lalu detailnya gitu, histori segala macam itu ada semua di sini. Nah, lalu setelah selesai developer untuk menulis coding untuk memperbaiki si code yang terdapat penerbit ini, mereka tinggal lakukan scan ulang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pakai DevOps, udah pakai CI/CD, misalkan teman-teman tinggal push ke repository, lalu nanti di build lagi di dalam Jenkins di sini gitu ya. Terus seperti itu sampai dengan vulnerability-nya sudah nggak ada, minimal ada vulnerability yang low gitu ya. Jadi bakal nge-scan ulang ya, dan bakal nge-notice kita terus kalau misalnya masih ada vulnerability. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih. Berarti saya yang tadinya ngebangun aplikasi itu satu aplikasi 1 bulan, sekarang bisa sampai 2 bulan nih Mas, karena ada vulnerability di dalamnya. Nah, emang untuk awal-awal, untuk teman-teman yang emang belum pernah melakukan atau belum ada experience tentang secure coding, pasti itu agak lama. Karena kita butuh learning dulu kan. Kita butuh learning terus sampai kalau misalnya udah sering, itu udah terbiasa nih. Nah, itu yang tadinya teman-teman mungkin ngebuild aplikasinya sebulan jadi, tapi nanti pas di pentest banyak temuan dan dibongkar lagi, dan itu effort lagi. Mendingan teman-teman ngebangun aplikasinya lumayan lama tapi apps-nya itu aman ya. Nanti setelah di pentest, di pentest, nah mungkin hasilnya nggak begitu banyak. Jadi teman-teman developer nggak perlu effort banyak nih untuk ngebongkar lagi si aplikasi seperti itu. Nah, lebih baik lama ya Mas buat aplikasi, tapi udah secure dibanding kita bikin aplikasi sebulan jadi tapi banyak vulnerability nih, attacker bisa masuk. Betul, karena itu emang sangat-sangat effort dan juga sangat-sangat buang-buang waktu sebetulnya. Jadi kita mendingan go to the safe left untuk security ini. Jadi jangan sampai kita ngebangun aplikasi hanya sebatas istilahnya apa ya, covernya atau fiturnya aja yang dibagusin. Yang penting cepet ya, biasanya orang-orang gitu ya. Jadi lebih banyak teman-teman tuh ngandelinnya security di sesi akhir. Di aplikasi udah jadi, udah bisa diakses, baru ada pen testing gitu ya. Tapi ketika sebenarnya security sendiri itu butuh dari tahap awal ya, dari fondasinya. Karena kalau fondasinya aja nggak aman, ya kedepannya juga pasti akan bermasalah terus teman-teman. Nah, kalau kita ngebalik ke sini, ke SDLC proses gitu ya. Jadi ada tahapan untuk ngedesain. Nah, di dalam ngedesain itu kan tim product manager biasanya dia, gua gini-gini aplikasinya mau seperti ini dan seterusnya. Nah, di situ juga kita biasanya ada risk assessment. Risk assessment mau seperti apa, nanti penerbitnya seperti apa, terus attack type-nya nanti akan seperti apa gitu. Nah, setelah itu di desain, kita lakukan scanning. Nah, nanti di sini kita bisa ngelihat nih vulnerability-nya gitu ya. Lalu apalagi yang bisa didapatkan di Fortify. Nah, kita di sini ada namanya audit workbench. Kali kota di sini. Ini adalah audit workbench. Jadi ini semacam apps atau bukan apps ya, interface untuk si developer ketika dia ketemu vulnerability di dalam aplikasinya. Jadi ada apa aja vulnerability-nya, terus levelnya berapa gitu ya. Nah, itu bisa dicek di audit workbench. Nah, saya akan coba contohkan audit workbench sebentar. Oke. Jadi di audit workbench ini teman-teman developer terutama bisa ngelihat berapa banyak vulnerability yang ditemukan gitu ya. Terus juga bisa kasih rekomendasi sama seperti IDE, cuman kalau IDE kan itu tools kita untuk melakukan untuk membuat coding aplikasi gitu. Tapi kalau audit workbench AWB kita sebutnya, AWB ini khusus untuk
ngecek atau reporting dari vulnerability gitu. Nah, saya buka yang project riches.net. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ngelihat nih, kalau tadi teman-teman misalkan di awal di risk assessment teman-teman udah mau comply dengan beberapa compliance kayak PCI DSS, top of 10 misalkan atau top mobile dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita cek di sini. Saya cek ke Sudi. Oke, saya cek ke cross-site scripting. Nah, nanti di sini kita bisa summary berdasarkan dari si compliant teman-teman, jadi bisa melakukan report. Jadi teman-teman bisa generate reportnya ke PDF based on compliance tadi, kayak misalnya saya bilang pakai PCI DSS, NIST ataupun top of 10 gitu, itu ada bisa semua. Jadi kalau teman-teman tadi di awal udah risk assessment dengan compliance tersebut, nah kita bisa juga ngasih report nih. Jadi bisa ngecek gitu kan. Oh, ini seperti ini hasilnya gitu. Oke, nah lalu di sini juga kita bisa tahu nih untuk smart view. Jadi yang tadi dicek. Nah, ini lebih enak buat dilihat sama developer. Jadi developer, oh ini ada dua critical nih vulnerability, ada dynamic code evaluation sama juga JSON injection gitu ya. Kalau kita klik di sini, ada apa sih di sini? Nah, bisa kita cek nih. Oh, ini ada dua nih di sini di bagian line 6825 dan juga di line 6845 gitu ya. Kalau kita cek view issue, dia langsung akan ke source code-nya gitu. Nah, langsung ke si source code-nya. Jadi teman-teman bisa ngecek, oh ini si vulnerability-nya di sini gitu ya. Terus kita buka rekomendasinya di sini. Oh, di sini rekomendasinya detailnya seperti ini dan sebagainya. Seperti itu. Gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi teman-teman untuk ngebantu teman-teman, diharapkan bantu teman-teman untuk ngebangun aplikasi dengan cepat dan juga tentunya aman. Dan khawatir mungkin emang kalau pertama itu pasti akan lumayan lama, takes time, karena butuh learning dulu. Tapi tenang, ketika teman-teman udah biasa dengan secure coding, pasti itu akan menjadi cepat mengikuti kebiasaan dari teman-teman. Dan lebih baik juga ya Mas, tentunya untuk aplikasi teman-teman. Iya, betul. Jadi nanti ketika teman-teman dapat pentest nih dari perusahaan, misalnya ada pentest gitu kan. Nah, pentest itu pasti dia nggak akan sebanyak yang sebelumnya teman-teman nggak melakukan secure coding. Mungkin ada beberapa doang yang tadi teman-teman nggak ada sama sekali secure coding di awal gitu ya, nggak ada tes SAST gitu di awal, terus teman-teman tiba pentest, itu pasti bahkan banyak tuh, dan itu pasti bahkan memakan waktu untuk ngebangun ulang si aplikasi itu. Tapi kalau teman-teman udah melakukan scan SAS di awal, yang didapat nanti pas pentas itu paling ya beberapa lah, nggak sebanyak itu. Benar-benar. Nggak buang waktu juga sih teman-teman. Jadi kalaupun ada kesalahan, udah bisa dari awal nih teman-teman diperbaiki dari fondasinya. Iya, betul banget. Nah, lalu yang fitur selanjutnya adalah adanya Fortify SCA. Nah, yang tadi saya bilang kemarin, kalau teman-teman pernah udah lihat udah hadir di episode kita sebelumnya, saya sempat bilang SCA, Software Composition Analysis. Nah, itu adalah untuk melakukan scanning terhadap library yang kita ambil dari open source. Jadi kan biasanya kan developer itu nggak sepenuhnya dia bikin aplikasi dari nol. Benar. Ada beberapa library yang mereka ambil dari open source dari internet untuk dipasang di aplikasi mereka. Gitu. Jadi nggak semuanya nol dari nol gitu ya. Nah, itulah yang kita scan. Jadi kita nggak tahu nih library itu yang kita ambil dari open source apakah aman atau enggak. Takutnya udah ada injectionnya di dalam. Benar. Mesin kita ternyata itu akan jadi isu di kemudian hari. Betul, makanya kita scan di situ. Oke, udah SCA. Nah, lalu nama SCA-nya apa? Namanya Sonatype. Itu adalah OEM-nya Micro Focus untuk SCA. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pakai yang lain, misalkan teman-teman udah pakai dependency track juga bisa. Kita bisa integrasi dengan dependency track atau pakai web sort juga bisa juga. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kita di sini support untuk semua platform yang sering digunakan oleh tim developer dan juga orang
tim developer, orang QA gitu ya, itu ada semua. Dari mulai IDE kita udah support untuk Eclipse, support untuk Visual Studio, terus selalu repository teman-teman misalkan pakai GitHub, terus Bamboo atau pakai GitLab. Nah, ini udah support integrasi. Lalu untuk CI/CD server teman-teman misalkan pakai Jenkins, pakai Azure DevOps, pakai GitLab CI, kita juga udah support dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi itulah Fortify SaaS secara rinci, Detail secara ya. cepat gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke saya ataupun ke Priscilla untuk lebih tahu tentang Fortify SaaS ini seperti apa dan gimana cara integrasinya dengan developer atau dengan teman-teman semua. Oke, cukup dari saya, Mbak Fris, silakan. Oke teman-teman, nah kalau di episode 1 kemarin kita ngebahas kulitnya doang, di sini udah dibahas secara detail dan rinci sama Mas Rizal nih terkait si SAST ini teman-teman, compatibility-nya, kemampuannya, feature-featurenya, sampai ke demonya juga nih. Interface yang bakal dihadapi sama developer gitu, dan apa sih keuntungan-keuntungan untuk si developer kalau pakai Micro Focus Fortify ini teman-teman. Nah, untuk kalau ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi ke microfocus.sme@metrodata.co.id, ataupun kalau dari teman-teman yang ingin tahu lebih dalam atau ingin di-enablement nih mengenai Fortify lebih dalam lagi, teman-teman juga bisa langsung kirim email ke microfocus.sme@metrodata.co.id. Thank you teman-teman. Kita ketemu di episode kedua ya? Ketiga. Oh, okay. Iya. Berarti di episode ketiga kita akan bahas lagi kan kalau teman-teman udah hadir di sebelumnya ada SaaS, ada DST gitu ya. Nah, di next episode kita akan ngebahas DST gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran apa itu DST dan gimana cara pengen tahu detailnya kayak hari ini yang lebih rinci teman-teman bisa tungguin podcast episode ketiga kita. Betul. Oke. Stay tune terus di Instagramnya SMI, dan lupa nanti akan kita info kapan akan ada episode untuk DAS-nya. Oke, teman-teman, see you, sampai jumpa. See you.